Kami sukacita Kristus, mari lambaikan tangannya semua. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang di hadapan Allah. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Kami segenap jemaat-Mu Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama Kristus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan kami. Maka Engkau urapi setiap kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sehingga lawatan-Mu Tuhan boleh kami rasakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tinggikan diri-Mu Tuhan atas ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan syukur kita di hadapan Allah. Kita mau menyatakan kerinduan kita untuk menyembah Kristus, menyembah Raja kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Mari bersama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan kita. Satu hal yang ku rindukan,
dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Sama-sama mari kita menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Hormat bagimu Tuhan, terima kasih. Kami rindu menyembahmu, kami rindu hadiratmu, terima kasih Tuhan. Terima syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus, kami menyembahmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu.
rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Kita menyatakan Tuhan berkuasa dalam diri kita semua. Amin. Sama-sama katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku, angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku, dalam yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Dengan sukacita ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat
berkuasa, surga bumi nyatakan, kata-kataku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih ada semangat untuk memuji nama Tuhan? Mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyatakan dengan Tuhan kita mendapat kekuatan baru. Amin. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Sama-sama katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Saya persilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman serta doa syafaat. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, ada beberapa pengumuman yang kita akan dengarkan. Ada pertemuan raya dan fellowship nasional PBIS 2026 tanggal 23 sampai 25 Juni 2026 di Solo.
Kita doakan supaya acaranya lancar, tidak ada hambatan apapun. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara yang ingin dibaptis bisa mendaftar, bisa menghubungi Bapak Ibu Gembala. Dan ada retreat untuk anak sekolah minggu tanggal 31 Mei 2026 dan sampai 1 Juni 2026. Bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dapat memberikan snack atau berupa uang kepada petugas pengurus Komisi Pemuda yang akan dinikmati pada minggu pertama dan minggu ketiga. Disediakan kotak di depan bagi Bapak Ibu Saudara yang bergerak untuk memberikan bagi perawatan gereja. Ada kelas dekat sebelum firman Tuhan dan persembahan dijalankan 2 kali. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati untuk datang di hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami berdoa buat gereja kami di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya gereja kami di tempat ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di dalamnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka agar apapun pekerjaan usaha mereka, kiranya Tuhan memberkatinya. Begitu juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih sayang di atas mereka Tuhan, agar apapun penyakit yang mereka alami dapat sembuh melalui nama-Mu. Dan terkhususnya kami berdoa buat saudara kami Septian dan Ibu Sulis yang dalam keadaan sakit yang ada di rumah sakit. Tuhan, kami bersatu hati untuk berdoa buat mereka. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan, agar apapun penyakit yang mereka alami Tuhan dapat sembuh melalui nama-Mu. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Obat-obat yang mereka konsumsi kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga kami berdoa buat STT kami di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong memberkati dosen-dosen yang ada di dalamnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan mendapatkan hikmat didikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga anak-anak-Mu yang dalam proses perkuliahan, Tuhan, kiranya mereka selalu setia dalam panggilan mereka untuk menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga kami berdoa para petugas keamanan Polri dan TNI, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya apapun pekerjaan yang telah dipercayakan kepada mereka, mereka dapat laksanakan dengan kekuatan-Mu. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat didikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, begitu juga bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Begitu juga tak lupa kami berdoa buat persembahan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan. Sajaki aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi.
ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeiku Gusti Yesus kamaringi. Sajeki aku ndere Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeiku Gusti Yesus kamaringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sajeki aku ndere Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeiku Gusti Yesus kamaringi. Sajeki aku ndere Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeiku Gusti Yesus kamaringi. Matur nuwun, matur nuwun. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Terima kasih Mas Tuhannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita datang mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita mau tetap cinta Tuhan. Kita mau tetap setia untuk terus mengiring Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia.
persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Sama-sama kita katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Inilah janji kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ku tetap setia, ku tetap setia, tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan kan beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan yang beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku Tetap cinta, aku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan, kami junjung tinggi Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu mengucap syukur. Anak-anak-Mu datang kepadamu ya Bapa, yang memohon belas kasihan untuk segala persoalan dan permasalahan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta, tetap setia kepada panggilan kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan juga biarlah benih-benih firman Tuhan yang ditabur oleh Allah Roh Kudus melalui saya hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, benih itu boleh bertumbuh dalam hati kami masing-masing, boleh bertumbuh menjadi pohon cinta kepada Bapa, kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh menikmati buah-buah dari ketekunan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih sekali lagi, pakailah hamba-Mu dengan kepenuhan dari Allah Roh Kudus sendiri dan urapan-Mu ya Roh Kudus, memenuhi kami untuk kami menjadi alat-Mu yang berguna untuk memberkati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur anak-anak kami telah menyelesaikan pendidikannya melalui ujian-ujian dan sekarang boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kami bersyukur anak-anak kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban doa mereka. Mereka lulus, mereka melamar ke perguruan-perguruan tinggi negeri ataupun swasta, dan Tuhan sudah kabulkan. Kami mengucap syukur anak-anak-Mu boleh terus bertumbuh dewasa, dan anak-anak kami ini kami yakin akan dipakai oleh Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu, meneruskan kami yang telah melayani Tuhan, sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh berkembang. Oleh karena musim yang berganti, juga ada hamba-hamba-Mu yang muda-muda yang terus menggantikan kami untuk menjadi representasi kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesembahan kami, nama yang kekal, nama yang abadi, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom juga untuk saudara-saudara, teman-teman yang beribadah secara online. Saya mengucap syukur bahwa bulan ini, bulan Pentakosta, sudah kita akhiri dan hari Minggu ini adalah minggu yang terakhir menutup bulan Pentakosta. Saya sebut bulan Pentakosta, bukan sekedar bulan Mei, saudara. Karena ada kaitannya dengan tema yang akan kita renungkan, tangguh di tengah hidup yang bergemuruh. Saudara, kepenuhan Allah Roh Kudus yang minggu lalu kita peringati bersama-sama sebagai hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus itu harusnya memiliki dampak dalam kehidupan kita orang percaya. Salah satu dampaknya, saudara tetap tangguh walaupun kehidupan kita di tengah-tengah hidup yang bergemuruh. Oleh karena badai, oleh karena bunyi guru yang mungkin kita dengarkan di telinga kita, lalu turun di hati ini, sehingga hati ini menjadi kecut, tawar, atau ketakutan. Saudara dan saya pernah mengalaminya, bukan? Hidup tidak selalu landai-landai, baik-baik saja. Tetapi ada saat-saat di mana Tuhan mengizinkan hidup di tengah-tengah badai yang bergemuruh. Bagaimana caranya tetap tangguh di tengah-tengah situasi seperti itu? Mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan sebagai nats pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 12. Saya undang sekali lagi saudara-saudara bangkit berdiri. Saudara baca lebih dulu bersama Pak Purbo ayat 1, saya menyusul ayat yang genap. Kita baca bersaut-sautan, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 12. Silakan ayat 1, 1, 2, 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Tiba-tiba hidup berjemaat menjadi seperti hidup yang bergemuruh di tengah-tengah tekanan seorang raja yang namanya Herodes. Apa yang dilakukan Herodes? Ayat 2. Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ayat 3. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Waktu itu hari raya Paskah. Jadi setelah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, mereka melayani jemaat dalam waktu 1 tahun itu. Tahun berikutnya ketika mereka merayakan Paskah atau roti tidak beragi, Herodes menahan Petrus. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing 1 regu itu terdiri dari 4 prajurit. Jadi ada 16 prajurit pasukan khusus yang menjaga Petrus. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, hari raya roti tidak beragi itu, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, maksudnya hendak dieksekusi, saudara, hendak dihukum mati, seperti Yakobus, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat 7.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia, Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, jadi pengawalannya ini berlapis-lapis, saudara, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu gerbang besi dari penjara itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka, bagi malaikat dan bagi Petrus. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setelah hari Pentakosta berakhir dan saudara, kita melihat bahwa jemaat itu terus menerus berdoa. Pelajaran ini menyadarkan kita. Setelah saudara dan saya mengikuti doa 10 hari, lalu mengikuti perayaan Pentakosta minggu yang lalu, tadi di pendahuluan saya katakan, harusnya kepenuhan Roh Kudus tidak hanya bermanifestasi kepada bahasa roh, karunia-karunia. Itu memang penting, itu memang sesuatu yang sangat berguna untuk pengikutan kita kepada Tuhan. Penting, jangan tinggalkan itu. Saudara yang punya karunia bahasa roh, karunia-karunia pelayanan lain, ayo kobarkan semangat itu untuk terus setia mengikut Tuhan. Tetapi jangan juga lupa ada sesuatu yang mengungguli karunia-karunia yang saudara punya. Apa itu saudara? Berdoa. Katakan berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Berdoa. Sehingga apa yang saudara ikuti dalam doa 10 hari, apa yang kita rayakan dalam perayaan hari Pentakosta, itu punya dampak. Dampaknya apa Pak Andreas? Dampaknya saudara dan saya punya sukacita untuk selalu berdoa. Apapun situasi yang kita alami, kalau saudara-saudara punya sukacita untuk berdoa, saudara dan saya akan menjadi tangguh di tengah-tengah kehidupan yang bergemuruh. Saudara, masih ingat khotbah Pak Mintoni tanggal 17 Mei? Beliau berkata, tidak pernah menemukan sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid itu kumpul berdoa. Tidak ada memang saudara. Dan Pak Tony begitu teliti menyampaikan hal itu. Tetapi ketika Yesus naik ke surga,
Mereka justru kumpul untuk berdoa di atas loteng Yerusalem. Ada sukacita untuk berdoa, apalagi setelah pencurahan Roh Kudus. Bayangkan saudara, setelah Paskah, lalu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, kebangkitannya selama 40 hari, lalu naik ke surga, lalu 10 hari mereka terus menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus itu. Walaupun tidak tahu nanti hari yang ke-10 mereka dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, tapi mereka apa saudara? Sukacita berdoa. Jadi hari Paskah sudah lewat, kenaikan Tuhan Yesus sudah lewat, Pentakosta sudah lewat. Tetapi bulan-bulan menjelang Paskah berikutnya, hari raya roti tidak beragi berikutnya, mereka tetap doa. Kata Pak Tony, walaupun saat itu misalnya sudah ada handphone, ya, handphone ini katanya Pak Tony setan gepeng, tidak akan pernah mempengaruhi jam-jam doa para murid. Yuk kita bandingkan dengan hidup kita. Ketika bangun tidur, yang saudara pegang bukan doa, tapi ini setan gepeng ini saudara. Saya pinjam istilah Pak Tony. Lihat WA, lihat media sosial saudara, Facebook atau email saudara. Tunggu, itu semua memang adalah fasilitas, sarana saudara. Tapi ada satu sarana yang paling penting, menandai saudara dipenuhi Roh Kudus. Apa itu? Berdoa. Tangguh di tengah hidup yang bergemuruh. Rahasianya cuma satu, berdoa. Dan orang yang berdoa tidak pernah mundur, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah cengeng, saudara. Waktu kenaikan harga BBM oleh karena perang Amerika dan Iran, ekonomi kita sungguh tidak baik-baik saja. Beberapa kali pemerintah menaikkan harga BBM, solar, industri, dan transportasi. Kami terkena karena perusahaan kami memakai solar untuk industri di pencucian pasir di Belitung, tetapi juga kapal-kapal yang berlayar itu juga butuh solar untuk transportasi. Jadi harganya itu melambung sangat tinggi, saudara. Ketika Bapak Komisaris Utama kami berkunjung ke kantor, kami direksi menyampaikan, Pak, kenapa harga untuk kiriman kita ke pabrik masih sama? Padahal semua kita menggunakan solar, bahkan subkontraktor kita yang menugaskan truk, menugaskan alat berat untuk bekerja di pelabuhan, itu juga menaikkan tarif, saudara. Ayo Pak, kita mendesak kepada customer kita untuk juga kita sesuaikan harga komoditas kita. Harapan kami, Komisaris Utama kami ini menyetujui harapan kami. Tapi jawabannya di luar dugaan. Beliau berkata begini, Andreas, kita tidak perlu cengeng. Kita tidak perlu pakai drama untuk mengajukan kenaikan harga. Mari kita tunjukkan bahwa finansial kita terjaga dengan baik. Dan Tuhan kita melindungi perusahaan ini. Wih, keren saudara. Ya, dua hal itu saya tangkap. Tidak boleh cengeng, tidak usah pakai drama. Ya,
Hamba Tuhan kok pakai drama? Hamba Tuhan kok pakai cengeng-cengeng? Saudara-saudara di sini semua hamba Tuhan. Kita bukan sekedar anak Tuhan, tapi kita melayani Tuhan yang hidup. Oleh karena apa? Oleh karena kita kalau suka berdoa, kita bukan orang-orang yang cengeng, saudara. Coba kalau Petrus dan murid-murid itu cengeng, apalagi menyerah, mereka akan datang kepada Raja Herodes. Oleh karena Yakobus yang sudah dipenggal, mereka minta maaf kepada Herodes. Mereka minta supaya stop penganiayaan ini, berhenti untuk jemaat. Apakah itu yang tertulis dalam Alkitab? Ternyata tidak. Coba ayat 1 sampai 6 tolong dibaca lagi oleh Mas Ibung. Silakan. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kira-kira pada waktu itu, Ya. Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ya. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ya, saya sudah jelaskan bahwa Petrus ikut ditahan dan akan dieksekusi, dan waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi Herodes menunda eksekusinya karena ini hari raya suci bagi orang Yahudi. Oke, ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Ya, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, terus masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. dihadapkan orang banyak itu supaya nanti mereka berkata, seperti ketika mereka menunjuk kepada Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Harapannya Herodes, Petrus juga akan dieksekusi, bunuh Petrus, bunuh Petrus. Itu harapannya Herodes. Perhatikan, hidup yang tenang, penyertaan pengikutan mereka kepada Tuhan Yesus, dan Yesus yang menyertai mereka, seolah-olah bulan-bulan itu penuh dengan kehidupan yang nyaman. Tiba-tiba ada masalah, badai yang bergemuruh yang menghantam kehidupan jemaat mula-mula. Perhatikan ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, Iya, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. tekun mendoakannya kepada Allah. Wih, ini luar biasa, keren saudara. Ketika hidup menjadi sulit, mereka tidak menyerah, tidak mundur, tetapi mereka dengan tekun. Katakan bersama saya, tekun. 1, 2, 3. Tekun. Karena kata kuncinya di sini, tekun. Tidak on off ketika berdoa. Berdoa putus, berdoa putus. Enggak. Mereka tekun, tekun dan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Ayat 6, perhatikan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Kepada orang banyak untuk dieksekusi, berulang-ulang saya katakan, apa yang dialami, dikerjakan Petrus? Silakan. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, Petrus tidur. terbelenggu dengan 2 rantai. Ya, Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. puji Tuhan. Jemaat berdoa, dan pasti Petrus tahu. Oleh karena apa? Ini merupakan gaya hidup mereka. Dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara menemukan setiap hari
mereka berkumpul mendengarkan pengajaran para rasul dan memecah-mecahkan roti. Ini gaya hidup mereka, berdoa, berkumpul, dan terus-menerus mereka lakukan. Dan itu diulangi menjadi 2 perikop bagaimana gaya hidup mereka. Petrus tahu enggak ketika di penjara, dibelenggu, dijaga 16 prajurit? Tahu, saudara. Dan itu merupakan obat tidur yang paling manjur untuk Petrus. Karena dia tahu ada doa-doa yang dinaikkan oleh teman-teman dan saudaranya. Walaupun besok adalah hari di mana Petrus akan menghadapi eksekusi, Petrus bisa tidur dalam keadaan yang dibelenggu di antara 2 orang prajurit. Tidak kebetulan tema Paskah kita ini memutus belenggu. Tahu caranya bagaimana memutus belenggu-belenggu kehidupan yang menjerat kita, memenjarakan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, apalagi mundur, saudara. Cara memutus belenggu, tekun berdoa. Ada seekor binatang yang tidak pernah mundur. Coba tolong ditampilkan, binatang apa itu, saudara? Nah, ini binatang tidak pernah mundur. Kakinya yang besar itu, saudara, itu digunakan untuk berlari dan melompat. Kenapa Pak Andreas? Kanguru tidak pernah mundur. Keserimpet dengan ekornya yang besar dan panjang. Jadi kalau dia atlet mundur, kakinya kesandung ekornya, saudara. Lihat, ekornya begitu panjang. Ada 2 gambar, mungkin 1 gambar lagi. Nah itu, saudara. Paling hobi maju dan melompat. Coba perhatikan. Saya melihat gambar ini, aduh. Sebagai hamba Tuhan, saya harus belajar kepada binatang yang namanya kanguru. Ya. Dan seringkali di perutnya ini ada saku yang isinya anaknya. Untuk lari dan melompat pasti berat, karena dia harus menggendong anaknya di kantong perutnya, saudara. Tapi satu hal yang saya belajar, saya tidak boleh kalah sama kanguru. Kalau ada masalah, hidup yang bergemuruh, mari kita tetap tangguh. Mari tetap maju, tetap melompat. Seperti ayat-ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Puji Tuhan. Saudara, poin yang pertama saya selesai. Kalau ada hidup yang bergemuruh, jangan mundur. Ya. Belajar kepada kanguru. Kita manusia ciptaan yang agung, melebihi binatang, saudara. Beda dengan undur-undur. Nah, saya ingat sekarang, ya. Ada binatang namanya undur-undur. Justru dia tidak pernah maju. Langkahnya selalu mundur. Makanya binatang ini disebut dalam bahasa Jawa itu undur-undur. Saya tidak tahu kalau di Nias, di Sumba, di kampung teman-teman anak-anakku mahasiswa, apa istilah dari binatang ini. Ya, kalau di Jawa ada binatang undur-undur. Dia tidak pernah maju, selalu mundur. Ya, ada halangan mundur, tidak ada halangan, ya mundur, saudara. Karena itu namanya binatang ini undur-undur. Jangan jadi undur-undur. Amin. Jadi Kristen undur-undur. Waduh. Itu bocah.
Bitwi. Ya. Tadi kan kita diajak nyanyi. Sajeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Lapo mundur saudara? Hidup kita tansah diberkahi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur sembah nuwun. Gitu saudara. Kalau ada masalah, hidup menjadi bergemuruh, tetap maju. Bilang sama Tuhan, bersyukur Tuhan. Jemaat mendoakan Petrus. Apa yang dikerjakan Petrus? Tidur. Dia bersyukur. Dipercaya oleh Tuhan dan gurunya. Dia sudah diampuni, dipulihkan. Dulu pernah menyangkal Yesus. Tapi ketika Yesus tanya, Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu loh Tuhan, aku mengasihi engkau 3 kali. Dan selalu jawabannya Petrus dibales dengan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Dia punya tanggung jawab yang besar. Tapi dia tahu jemaat pasti mendoakan dia. Karena gaya hidup mereka, gaya hidup berdoa. Tangguh di tengah hidup yang bergemuruh. Poin yang kedua adalah karena Tuhan Yesus kita adalah Raja. Raja, saudara. Ibu Nia ketika menyampaikan firman Tuhan pada salah satu hari di dalam doa 10 hari menyampaikan begini. Kita ini Tuhannya itu Tuhan semesta. Tuhan yang secara global. Dalam hati saya amin. Beda ketika di Mesir. Beliau mencontohkan 10 tulah di Mesir. Allah-Allah, tepatnya ilah-ilah yang disembah oleh orang Mesir adalah ilah-ilah lokal. Mereka mempercayai di sungai ada ilahnya. Ilah di sini kalau bahasa Jawa itu danyang atau dayang atau punden. Ya. Itu adalah makhluk yang mereka sembah dalam imajinasi mereka. Ini adalah penguasa sing bau reksa yang menguasai sungai. Karena itu Tuhan memukul mereka dengan tulah. Sungai Nil menjadi darah. Ada lagi mereka menyembah katak, mereka menyembah macam-macam, ya. Itu semua dipatahkan oleh tulah-tulah yang dibuat oleh Tuhan melalui Musa. Dipermalukan bahwa di atas ilah-ilah, danyang-danyang, punden, dan yang bau reksa di Mesir, ada Allah Yahweh, Allahnya orang Israel. Yesus itu adalah Raja kita. Raja yang menguasai semesta. Raja yang memegang hati Herodes. Raja yang berkuasa atas semua momentum yang dihadapi oleh Petrus dan jemaat mula-mula. Ada bahaya. Petrus mau dieksekusi. Mereka doa. Mereka menyembah Tuhan yang adalah Raja mereka. Tolong dihidupkan musik kita. Saya teringat lagu ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas kehidupan kita.
Ayo saudara, tangguh di tengah-tengah kehidupan yang bergemuruh. Muliakan Yesus. Terus menjadi Raja. Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Aku tidak pernah mau mundur, mau menyerah. Karena Engkau yang mengatur semuanya. Engkaulah Tuhan. Ayo ikut nyanyi ini saudara. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Amin. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Tepat hari ini, teman-teman kita yang beragama Buddha memperingati hari Waisak. Saudara tahu apa yang dikerjakan pendeta-pendeta mereka? 1 bulan yang lalu mereka turun di Juanda. Saya dengar ketika saya di jalan nyetel radio SS. Ada pendeta-pendeta Buddha yang ketika turun dari airport Juanda tidak mesen Grab, saudara. Ya, mereka berjalan kaki. Jualan saudara, sepanjang kota Surabaya. Kemana tujuan mereka? Ke Borobudur. Candi Borobudur. Jalan kaki. Tidak pakai bis patas atau travel, saudara. Jalan kaki. Wih, saya kagum dengan militansi mereka untuk beribadah. Untuk sekedar berdoa bersama-sama di Candi Borobudur. Melani turun dari Juanda, jalan kaki ke Jogja. Saudara, kalau saudara melihat teman-teman kita seperti itu, meskipun mereka bukan penyembah Yesus, mereka menyembah Tuhan yang lain, yang menurut mereka itu adalah kebenaran mereka. Kita ini menyembah Yesus, Tuhan yang berdaulat, Allah semesta, bukan Allah lokal. Di penjara, apakah Yesus tidak hadir? Hadir, saudara. Ya. Di penjara, Yesus juga berkuasa, berdaulat. Tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ini yang netral. Tidak ada dalam genggaman kuasa Yesus. Tidak ada. Sekali lagi saya ulangi. Tidak ada
satu jengkal pun di muka bumi ini yang netral, yang wilayahnya itu tidak bertuan. Oh, enggak ada. Semuanya dikuasai oleh Yesus, Tuhan dan Raja kita. Maka itu dalam hal militansi, dalam hal ketangguhan, kita harusnya lebih baik, lebih unggul dari saudara-saudara kita itu, saudara. Mereka hadir di tengah-tengah kita jadi contoh, ya kan? Bagaimana untuk berkunjung ke suatu tempat di Arab sana, mereka harus membayar mahal. Di situ, saudara, mereka harus dituntut untuk bersembayang. Saudara tahu apa yang saya maksud? Pulang, mereka masih harus mengerjakan sembahyang 1 hari 5 kali. Militansi mereka harusnya membuat kita, aku tidak mau kalah sama saudara-saudaraku. Kenapa? Karena aku punya Yesus yang berdaulat atas kehidupan kita, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu membaca lagi ayat 7-12, ya. Perhatikan dampak dari doa mereka yang dinaikkan kepada Yesus Tuhan, Raja yang berdaulat. Apakah mereka kalah terhadap Herodes? Tidak. Yuk kita baca lagi. Ayat 7-12. Silakan Pak Purbo. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Sebentar. Mereka berdoa kepada siapa? Yesus. Mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan mengandalkan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak perlu turun langsung di penjara itu. Lihat ayat ini. Tiba-tiba berdirilah Yesus di dekat Petrus. Yesus sayang enggak sama Petrus? Sayang. Yesus cinta enggak sama Petrus? Cinta banget. Diampuni. Walaupun menyangkal dia 3 kali. Yesus cinta banget sama Petrus. Tapi Yesus yang berdaulat, Raja dan Tuhan, cukup mengutus malaikatnya. Ayat 7 ini, mudun, ya, turun ke penjara itu. Siap komandan 86. Wah, luar biasa, saudara. Malaikat turun ke penjara itu. Tidak perlu Yesus yang turun. Oleh karena dia berdaulat, berkuasa sebagai Raja, Raja surga dan Raja atas alam semesta ini. Kalau saudara bergumul dalam doa, dia hadir melalui malaikat, melalui Roh Kudus, melalui segala sumber daya surga dikerahkan untuk menolong kita. Haleluya. Ayat 8. Katanya, bangunlah segera. Ayat 7 belum selesai. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Iya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Tuh, Pak, malaikat ini berarti bisa pakai bahasanya Petrus? Bisa. Ini ayatnya, saudara. Loh, ini orang Yahudi, orang Indonesia, orang Inggris, orang Jepang. Malaikat juga pinter, tidak perlu belajar bahasa, saudara. Ya. Ini loh, malaikatnya ngomong-ngomong sama Petrus. Terus, kenakan jubahmu. Ayo ikut aku. Dan ketika dia hadir, belenggu putus, semuanya putus, saudara. Lalu malaikat ini ngomong-ngomong sama Petrus. Wow, saya teliti ayat-ayat ini. Wih, Tuhan, bejo.
Ya, kita punya Yesus itu bejo. Ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sungguh-sungguh terjadi, bukan halusinasi. Bahkan sangkanya apa? Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. dan bukan penglihatan. Bukan ngimpi. Bukan halu. Terus ngeleler, belenggunya masih ada. Tidak, saudara. Betul-betul dan sungguh-sungguh terjadi. Kalau Yesus menolong kita, tidak main-main. Bukan basa-basi. Sungguh-sungguh terjadi. Saya saksinya. Nanti saya jelaskan kenapa saya bilang sungguh-sungguh terjadi. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Ya. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi Petrus dan malaikat. Ya. Ini bukan pintu otomatis. Karena tiba-tiba Herodes berkunjung di penjara, lalu seperti saudara kalau masuk ke Tunjungan Plaza itu pintunya buka sendiri. Enggak, saudara. Ini karena mereka berjalan berdua melewati pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Terus Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. betul-betul malaikat ini memastikan Petrus selamat. Ya toh? Lewat pintu gerbang besi. Masuk ke jalan yang menuju kota. Masih digandeng. Ya. Begitu Petrus betul-betul sudah aman, malaikat itu meninggalkan dia. Saya baca ini satu persatu sambil tak nikmati, saudara. Sambil saya imajinasikan. Petrus ini aku, Petrus ini. Ya, dicintai, dikasih Tuhan, dikirimi malaikat, diberikan solusi. Dan semuanya itu tidak lagi menjadi hidup yang bergemuruh, tetapi hidup yang betul-betul punya solusi, punya kedahsyatan dari Tuhan. 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya." Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya. Cukup malaikat yang dikirim. Oleh karena kedaulatannya, kekuasaannya atas surga dan bumi. Terus dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes, ya. dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Petrus tahu ada konspirasi antara pemerintah Romawi yaitu Herodes dan orang-orang Yahudi. Satu, Herodes dan pemerintahan Romawi tidak mau ada raja lain selain raja di Roma. Nah, mereka ini menyembah Yesus sebagai raja. Orang-orang Yahudi melihat jemaat mula-mula yang mengikut Yesus adalah sekte, sempalan dari agama Yahudi. Hari Sabat mereka masih ibadah di Bait Allah sinagoge. Hari-hari lain mereka ibadah. Tapi yang mereka rubah adalah cara ibadah mereka dan gaya hidup mereka. Mereka masih orang Yahudi. Mereka masih ibadah di Bait Allah sinagoge. Tapi cara hidup mereka meletakkan Yesus, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang naik ke surga, Tuhan yang mengirimkan Roh Kudus memenuhi mereka sebagai raja yang berdaulat. Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus,
Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Di situ, terima kasih Pak Purbo, banyak orang. Kata banyak ini berarti tidak sekedar 1, 2, 10 atau 50, saudara. Tapi rumah itu penuh dengan jemaat yang sedang berkumpul dan berdoa. Ayat 5, mereka tekun mendoakannya. Ayat 5. Muncul lagi kata doa di sini. Ayat 12. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Tangguh di tengah hidup yang bergemuruh. Rasanya cuma satu, berdoa. Yuk katakan sekali lagi berdoa, 1, 2, 3, berdoa. 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 Saya salut dengan tim pendoa. Dan kami punya teman-teman yang di belakang layar berdoa untuk kita. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang punya masalah, jemaat yang sakit, oh mereka itu setia, tekun berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim pendoa kami. Saudara, ketika anak kita Septian, tiba-tiba harus masuk ke ICU. Padahal sakitnya sederhana, campak. Tapi campak ini menyerang ke paru-parunya. Dan paru-parunya itu tambah putih, saudara. Dokter sudah menanam ventilator, 1. Tidak cukup. Beberapa hari kemudian ditambahi lagi ventilator 1, saudara. Untuk menginjek paru-parunya, tidak hanya dengan oksigen, tetapi dengan obat-obatan. Kasihan, saudara. Dia harus ditidurkan, supaya tidak bergerak, supaya tidak ada aktivitas. Saudara, ibunya setia menjaga Septian. Setiap saya telepon, ibunya memberitahu perkembangannya. Maka kami tim pendoa tidak tinggal diam. Kami bikin mesbah doa. Yuk kita mesbah doa. Bu Wiwil, ibunya Septian, kami masukkan ke grup pendoa. Supaya kita bisa doa bareng-bareng. Oh puji Tuhan saudara. Kemarin ketika dikunjungi Mas Abel dan tim pendoa, siang-siang kirim fotonya Septian, tanda V, victory. Tepuk tangan buat Tuhan saudara, haleluya. Dan mereka berkata, teman kita atau anak kita Septian sudah berangsur-angsur membaik. Oh puji Tuhan. Kami terus mendoakan Tuhan, kasih kesempatan Septian. Tuhan berikan masa depan. Tuhan tahu kerinduan dia untuk melayani Tuhan. Jauhkan dari maut dan kematian. Kami dukung dalam doa. Dan doa-doa itu betul-betul memperoleh jawaban. Saya saksi, saudara. Hidup saya ini sebuah kesaksian. Pernah dalam masalah ekonomi, finansial yang sangat terbatas, sangat minim. Hampir 4 bulan, saudara. Dengan tidak ada berkat sama sekali. Betul. Tapi Tuhan tolong. Ketika sakit berkali-kali, Tuhan tolong, saudara. Saya sering saksikan ini. Mengalami kecelakaan, jatuh, terjengkang ke belakang dari pondasi loteng tetangga kami. Tingginya kurang lebih 2,5 meter. Tidak apa-apa, saudara. Maka kalau saya diajak Pak Lingga, teman-teman besuk, saya bilang, saya pernah di posisi itu. Saya sudah mengalami itu. Dan kami berdua bersama Bu Andreas cuma bisa nangis, cuma bisa berdoa, ngeremimil. Bapak, tolong anakmu Bapak. Tuhan, tolong saya hamba-Mu Tuhan. Terus cuma minta tolong, saudara.
Saudara pernah belanja online? Oh, semua pernah ini. Ya, terutama yang di kiri kanan saya ini. Apa yang saudara kerjakan ketika belanja online? Itu persis seperti kegiatan doa. Loh, kok bisa Pak Andreas? Bisa. Kok bisa dipadakna ambek belanja online? Padahal ini doa. Satu, saudara punya kebutuhan. Ya kan? Kepingin sepatu, kepingin tas, saudara punya kebutuhan kan? Lalu saudara cari aplikasi, ya saya tidak perlu sebut namanya saudara. Aplikasi toko-toko online, saudara mencari. Doa juga gitu. Satu, ada kebutuhan kan? Lalu mencari, barang siapa mencari akan mendapatkan. Siapa yang mengetuk pintu-pintu akan dibukakan. Firman Tuhan. Saudara cari, saudara scroll. Saudara cari harga yang paling murah, paling bagus dan seterusnya. Bintangnya bintang 5 Pak Andreas. Ya bener. Ya. Itu berarti disukai orang. Sering dibeli sama orang. Saudara cari. Saudara bayar harga kan? Entah itu lewat transfer atau entah COD. Pokoknya saudara bayar harga. Doa juga gitu, bayar harga. Tuhan, aku datang ke mezbahmu. Bayar harga, harganya waktu, harganya penyangkalan diri, harganya ketekunan dan kesetiaan. Yang keempat, saudara mengimajinasikan. Pertama-tama kan yang tahu fotonya, saudara. Wih, barangnya kayak apa? Ya, barangnya kayak apa nanti ya? Tas atau sepatu atau pakaian, rok, gaun dan seterusnya, kayak apa? Ibrani 11 ayat 1 juga begitu, mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi harus diimajinasikan ketika kita berdoa, pertolongan mujizat Tuhan, imajinasikan. Imani. Iman itu juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hanya ada di sini, hanya ada di hati kita. Lalu, kan tidak langsung sak dek sak nyet online-nya ngirim. Saudara menunggu. Doa juga gitu, nunggu. Tunggu jawaban Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berdoa. Satu saat di depan pintu kita ada suara, paket. Ini yang ditunggu-tunggu. Paketnya teko, saudara. Saudara gopo langsung buka pintu, buka pagar. Waduh, matur nuwun Pak. Langsung saudara ambil, sebentar Bu, difoto dulu untuk laporan saya. Ya wis, fotoin ini dekat wajah saya, difoto cepret. Ketika doa itu ada hasil, saudara terima paket. Ya kan? Terima jawaban. Jemaat tekun mendoakan Petrus. Petrus pada akhirnya lepas dan kumpul sama mereka di rumah ibunya Markus. Itu seperti kalau belanja online, paketnya teko. Ketika saudara buka paket itu, saudara senang. Apa yang saudara butuhkan datang. Dan saudara genggam dengan tanganmu. Gampang saudara. Membayangkan kegiatan doa dan hasilnya seperti kalau saudara belanja online. Mulai saudara butuh sampai ketemu paket. Sampai saudara bersyukur, Tuhan, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur sembah nuwun. Kalau demikian, kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita harus larut ke dalam hidup yang bergemuruh? Di tengah-tengah ombak, di tengah-tengah gelora yang begitu menenggelamkan kita. Aduh, mati aku. Daripada demikian, kenapa kita tidak doa, saudara? Kenapa kita tidak berserah
sehingga bahagiamu penuh. Yuk lakukan. Ayo sadar. Jadikan doa itu sukacita. Karena saudara bertemu dengan Yesus, Tuhan Raja. Sudah bertemu dengan Bapa dan bisa menyampaikan kebutuhanmu untuk ditolong, diberikan mujizat. Maka itu, ayo berdoa. Kalau saudara ditanya nanti pulang ke rumah, dan orang rumah tidak sempat ibadah online, khotbah Pak Andres mau apa, Bu? Doa. Ngono tok khotbah, iya. Doa. Sebagai dampak kepenuhan Roh Kudus, harusnya kita berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang para WL dan singer. Ayo WL dan singer. Ayo masuk ke depan. Kita nyanyikan pujian Bahagiaku Penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu di hadirat-Mu dalam doa. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Mari saudara bangkit berdiri, menyembah-Mu, amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kembali ke awal, ku rindu diam di bait. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Makasih. Lebih baik diam di hadirat-Mu satu hari saja dibandingkan di tempat-tempat lain selama 1000 hari. Karena ini menjadi komitmen kami, menjadi niat kami
satu hari di hadirat-Mu membuat kami bahagia. Lebih daripada kami berkegiatan di tempat lain. Terima kasih Roh Kudus. Terus berikan sukacita, berikan kebahagiaan, ketenangan untuk berdoa. Sekalipun hidup kami di tengah-tengah hidup yang bergemuruh. Karena kami akan menjadi tangguh, menjadi benar-benar kuat dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba rindu semua jemaat GBS Yerusalem Baru menjadi orang-orang yang suka doa, suka menyembah, suka tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, mohon jelaskan lebih lanjut firman-Mu dan berkaryalah dalam kehidupan kami. Tuhan, sekali lagi kami serahkan retreat sekolah minggu yang akan dimulai siang ini sampai besok. Kami serahkan guru-guru dan anak-anak kami yang mengikuti retreat. Tuhan berkati teman-teman saya para guru sekolah minggu yang selalu punya hati mencintai permata-permata-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati anak-anak kami dengan kesehatan selama mengikuti retreat. Dalam nama Tuhan Yesus, tudungi dengan kuasa darah Yesus. Mari malaikat Tuhan berdiam, berkemah di tempat retreat di Pacet. Sehingga mereka pergi dengan selamat, pulang membawa berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Raja yang berdaulat atas hidup kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari jemaat kita katakan sama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan saya serahkan kepada Pak Rudi. Terima kasih Pak Andreas yang sudah mengingatkan kita semua sebagai jemaat anak Tuhan, jangan cengeng, tapi sebaliknya tekun berdoa agar setiap kita tangguh walaupun di tengah-tengah persoalan yang terus bergemuruh menempuh hidup kita. Dan percayalah, Tuhan akan turun tangan menolong setiap kita. Sakit penyakit sembuhkan, semua persoalan dilalukan, karena Tuhan kita penguasa alam semesta, bukan Tuhan penguasa lokal. Sekali lagi makasih Pak Andreas dan Bapak Saudara. Mari kita terus berdoa, tekun berdoa. Jangan lupa hari Rabu ibadah doa malam. Jangan hanya 10 hari, tapi kita tekun berdoa terus. Dan doakan juga saudara-saudara kita yang hari-hari ini mengalami banyak persoalan, mungkin persoalan rumah tangga dan sebagainya. Mereka perlu didukung dalam doa. Puji nama Tuhan. Saudara, mari saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah hari ini. Kita nyanyikan pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari sama-sama katakan, aku
percaya. Aku Percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Benar Bapa, kami percaya Engkau adalah penguasa alam semesta ini. Engkau bukan sekedar penguasa lokal. Engkau berdaulat atas setiap kami, atas persoalan kami. Sebab itu kami harus menjadi tangguh di tengah-tengah badai yang bergemuruh ini. Terima kasih Bapak. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani kami, baik melayani puji-pujian, yang melayani musik, dan setiap media, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan benar firman Tuhan. Tuhan pakai pelayanannya makin meneguhkan banyak jiwa, menjadi berkat dimanapun dia melayani. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya Tuhan berkati setiap kami. Dalam kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan mengikuti KPR Pemuda pada saat nanti. Demikian juga beberapa saudara tempat ini dipakai untuk melayani. Sertai mereka, berkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Berkati panitia pelaksana. Demikian juga pada bulan September yang akan datang akan diadakan sidang majelis besar IPS seluruh Indonesia. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu dari seluruh persaudaraan air yang akan hadir. Berkati mereka dari tempat-tempat yang jauh. Perjalanan mereka jauh, biaya yang mereka butuhkan untuk perjalanan besar. Tapi kami percaya Tuhan penguasa alam semesta sanggup menyediakan. Tuhan berkati acara-acara yang diadakan, panitia pelaksana yang diadakan, berkati kesehatan mereka semua, berkati setiap acara, berkati semua yang akan terlibat dalam pelayanan. Dan Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang akan bersidang, berkati juga hamba-hamba Tuhan yang akan ditapiskan menjadi hamba Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi hamba Tuhan yang tangguh, yang tidak hanya datang ketika mereka diangkat, tapi setiap saat mereka hadir sebagai bentuk fellowship. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati setiap jemaat yang mereka tinggalkan semua. Dan ketika mereka pulang benar-benar pembaharuan di gereja mereka masing-masing. Tubuh Kristus di jemaat mereka masing-masing. Dan nama Tuhan terus dimuliakan lewat GBS ini. Terima kasih Bapak. Bentar kami akan pulang sertai kami perjalanan. Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa surga. Turunkan belas kasihan-Mu, anugerah kasih karunia-Mu, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Ibu Arah Kudus memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Baik berkat-berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, mohon berkat-berkat kebutuhan hidup sehari-hari. Semua yang baik, yang manis, yang sedap dengar, yang bersuci, terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, umat-Mu yang menaruh harap pada-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mohonkan semua doa, ucapan syukur, mohon berkat ini kepada Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.